Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rahmawati dengan NIM 0601232019, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu negara, agama, dan kewarganegaraan. Dan saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup dalam kawasan dan mempersatukan pemerintah yang berdaulat. Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep menurut beberapa aliran atau paham. Hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan Islam dan negara di Indonesia dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, hubungan yang bersifat antagonistik, kedua bersifat akomodatif. Negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling terkait dalam sebuah sistem pemerintahan. Tujuan negara antara lain untuk memperkaya kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tentu di dalamnya akan terdapat warga negara yang bernaungan. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Kedua peninjauan yaitu penjelasan tentang peninjauan secara sosiologis, yaitu dilihat dari secara keseluruhan tanpa melihat isi, sedangkan secara yuridis yaitu apabila negara dilihat dari isi dan strukturnya. Kedua bentuk-bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya yakni terbagi tiga, yaitu pertama, negara pada zaman Yunani kuno, kedua, bentuk negara pada pertengahan, ketiga, bentuk negara pada masa sekarang. Ditinjau dari susunan dibedakan dalam tiga macam. Pertama, negara kesatuan, kedua, negara federal, ketiga, negara konfederasi. Warga mengandung arti anggota dari suatu negara dan perkumpulan dalam suatu komunitas kewarganegaraan. Dalam arti A, yuridis dan sosiologis, B, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Adapun kenegaraan meliputi bentuk-bentuk yang pernah ada, antara lain A, serikat negara atau konfederasi, B, negara dominion. Adapun dampak keberadaannya adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap negara dan apa upaya melindungi warga minoritas serta tanggung jawab warga mayoritas di dalam sebuah negara. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Dalam pasal tersebut termuat hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai kepercayaan, bebas untuk berserikat dan berkumpul pada Pasal 28E. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan atau Pasal 28F, dan hak-hak asasi lainnya tertuang dalam pasal tersebut. Contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain, kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air atau Pasal 27, membela pertahanan dan keamanan negara Pasal 29, menghormati hak asasi manusia dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan atau Pasal 28J, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998. Hak-hak asasi itu dapat dibeda-bedakan menjadi berbagai bidang, terutama sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. Misalnya, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, menyatakan pendapat, berorganisasi atau berpartai, dan kebebasan bergerak.
Kedua, hak asasi dari segi ekonomi atau hak milik. Property right ialah kebebasan untuk memiliki sesuatu hak atas jaminan. Hak untuk bekerja, hak untuk membeli, menjual sesuatu, serta memanfaatkannya. Hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Ketiga, hak asasi untuk mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini disebut hak persatuan hukum atau right of legal equality. Keempat, hak asasi politik atau political right, berwujud hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara sederajat, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih atau memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Kelima, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 6. Hak asasi sosial budaya, berwujud pengakuan kebebasan untuk mendapat dan memilih pendidikan dan pengalaman atau hak mengembangkan kebudayaan. Hak asasi untuk mendapat pengakuan, peradilan, perlindungan hukum, mendapat perlakuan wajar dalam hal penggeledahan, razia, penangkapan, dan penahanan. Peradilan dan pembelaan hukum ada beberapa upaya melindungi warga minoritas, yaitu dengan adanya sipil dan politik serta hak ekonomi, maka hak-hak minoritas akan menjamin perlindungan fisik dan keamanan bagi warga-warga minoritas dari kejahatan, kekerasan, perbudakan, atau ancaman lainnya. Sistem hukum harus adil dan berlaku untuk semua warga tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Dengan adanya hak asasi sosial dan kebudayaan, maka kita akan toleransi terhadap minoritas, menghormati dan mengakui identitas etnis, bahasa, agama, dan budaya minoritas sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Dengan hak asasi politik, maka akan mendorong warga minoritas dalam berpartisipasi aktif, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin politik pemerintahan lokal dan lembaga, serta lembaga politik lainnya. Dengan hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan, mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman, toleransi, dan menghargai minoritas dalam kurikulum sekolah. Ini mampu meningkatkan pemahaman antar budaya di kalangan generasi muda, memastikan kesempatan ekonomi yang adil untuk semua warga, baik akses terhadap lapangan kerja, kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanggung jawab warga mayoritas di dalam suatu negara yaitu 1. Saling menghormati dan bertanggung jawab dengan mempromosikan kesetaraan di semua bidang kehidupan, maka tidak akan ada kesenjangan sosial. 2. Kritis dalam berpikir dan bertindak, yaitu menghindari perilaku atau tindakan diskriminatif terhadap warga minoritas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keputusan politik. 3. Saling diskusi dan tukar pikiran, yaitu membangun solidaritas dan kolaborasi dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua warga negara.